Menurut kalian kira-kira gold naik atau turun ya? Besok di tanggal 25 Mei 2026. Oke, yuk kita bahas ya untuk pergerakan gold hari ini. Kebetulan sekarang hari Minggu. Jadi biasa gue akan plan di hari Minggunya untuk melihat pergerakan analisa untuk kita siapkan persiapan di hari Senin. Oke, seperti biasa gue akan lakukan dari pergerakan dari acuan time frame monthly ya. Teman-teman, kita lihat dari sini. Kalau kita lihat pergerakan yang terjadi di monthly, ini kan kalau misalkan gue pindahin di time frame monthly, maka ini per satu candle ini kan sebenarnya adalah monthly ya. Jadi per bulan, jadi ini adalah Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Apa yang kita bisa simpulkan di sini? Yang kita kesimpulkan adalah ada dorongan yang begitu masif dari seller di bulan Maret, oke? Dan ya di bagian atas kalau kita lihat di sini bahkan sempat terjadi liquidity di atas ya, terjadi liquidity atas dan di bawah. Jadi memang Maret ini sangat begitu dominan. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat di sini ya, ada candle di bulan April dan inilah yang lagi running sekarang adalah bulan Mei. Pada bulan April di sini market tertahan dan gue yakin mungkin di lower time frame. Nanti kita coba cek di time frame weekly ya. Apakah nanti ada zone-zone atau enggak yang mengapa harga tertahan di area ini. Oke, sekarang kita coba gunakan di acuan time frame-nya di weekly. Yes, kelihatan ini candle bearish imbalance, dan kalau teman-teman bisa lihat di sini ada warna putih dan warna hijau ini buat gua pribadi memang sangat memudahkan banget untuk menentukan mana buyer, mana seller dalam hitungan detik ya. Contoh kayak di sini. Dan kita bisa melihat bahwa pada bulan Maret, ini kalau gua coba tandain di sini. Oke, pada bulan Maret tanggal 16 Maret terjadi drop yang signifikan dan bahkan market berhasil memecahkan pertahanan dari area support, dan inilah rejection yang terjadi. Jadi dari situ ya kita dapat informasi bahwa terjadi penolakan dari seller yang begitu kuat. Ya, support di break kemudian jadi resisten di situ. Oke. Ini di bulan Maret. Kemudian perhatikan guys, ini terjadi pada bulan April. Ini adalah high di bulan Aprilnya, high tertinggi di bulan April. Kemudian harga bergerak turun di sini, kemudian berakhirnya di sini. Oke, berakhir di 27 April di bagian sebelah sini. Nah, kemudian cerita apa yang kita bisa lihat juga? Ceritanya adalah market di bulan Mei-nya sudah membuat high, kemudian di liquidity di atas ya, high di liquidity di atas, kemudian break low di bawah. Ini memberikan satu indikasi bahwa harga mencoba untuk melakukan break dari low yang ada di bulan Aprilnya. Pertanyaannya, apakah ini akan terus bergerak turun atau bergerak naik? Kita akan lihat nanti di lower time frame. Oke, tapi kalau kita lihat dari candle yang terjadi di sini, misalkan gue gunain ini ya, gue pakai misalkan high yang di sini, itu ya, high yang di sini, maka ini high di bulan awal di bulan Mei-nya, awal minggu di bulan Mei, kemudian inilah low di bulan Mei-nya, sini ya. Nah ini gue bisa bilang katakan ini adalah seperti candle CRT ya, candle CRT high, inilah candle CRT low. Kalau kita menggunakan preferensi yang ada di sini, ini sepertinya gagal untuk melakukan break ya, berpotensi dia terjadi gagal break karena gagal membuat new low. Tapi kalau bagaimana kalau misalkan gue pakai ini low-nya, apakah ini sudah full break? Yes, kalau kita gunakan referensi dari candle yang minggu kemarin itu di periode tanggal 11 sampai tanggal 15, maka ini kita bisa katakan dia full break. Tapi ini belum benar-benar memberikan sebuah informasi yang penting untuk melihat apakah memang besok itu akan bullish atau bearish. Di sini tidak terlihat jelas ya arah harganya. Tetapi yang kita bisa simpulkan dari pergerakan di weekly ini sebenarnya adalah range harganya. Oke, kalau gue lihat dari sini market sepertinya mencoba untuk break dari wilayah candle di sini, itu sepertinya belum mampu untuk break.
Oke, di bagian atas ini kita bisa asumsikan ini adalah high-nya, ya, high yang di bagian sini. Kemudian ini adalah low-nya. Ya, gue bisa katakan ini sebenarnya bisa gue katakan sebagai CRT high-nya, CRT high weekly ya. Yang ini gue juga bisa bilang adalah CRT low weekly. CRT low weekly. Di bagian sebelah sini. Ya, di bagian sebelah sini. Boleh nggak kau pakai ini sebagai CRT low-nya? Sebenarnya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Misalnya gue pakai ini misalkan CRT low, CRT high, ini CRT low. Itu juga bisa gue pakai. Oke, CRT low, CRT high-nya. Di bagian sebelah sini ya. Jadi mau pakai ini sebenarnya nggak ada masalah. Oke, karena memang kita belum tahu pergerakan harga ini akan cenderung kemana di acuan time frame weekly. Sekarang gue coba turunkan ke time frame di daily-nya. Nah, di daily di sini teman-teman. Ini secara jelas ya. Bagaimana market mencoba untuk melakukan break dari high yang ada di bagian tanggal 19 Mei, tapi sepertinya belum break dan malah tertahan di atas ini. Ini kira-kira kalau gue kasih harganya ini di sini. Ya, di kisaran 4567. Oke. Ini kita bisa katakan di candle yang ada di sini, guys. Yang kita katakan di sini, ini adalah candle dari CRT-nya. CRT dari candlenya daily ini adalah CRT low-nya yang ada di bagian bawah. Oke. Dan di time frame-nya daily ini market masih belum mampu untuk melakukan break dari low yang terjadi dari candle dari candle di hari Kamis ya. Ini kan hari Jumat kejadian, ini hari Kamis di tanggal 21 dan market belum mampu memecahkan low dari low yang ada di bawah sini. Oke. Sekarang kita coba lihat di acuan time frame-nya di time frame-nya H4, tapi yang jelas di sini ya pergerakan minggu kemarin itu masih relatif bergeraknya masih agak sedikit ya membingungkan. Mengapa? Karena marketnya masih bergerak dalam keadaan ranging di antara wilayah ini. Tapi satu hal yang kita bisa lihat pergerakannya di sini adalah di 19 Mei market itu gagal tembus dari setengah candle di sini. Oke, gagal tembus di low dari setengah candle dari candle imbalance yang terjadi pada 15 Mei, berarti adalah minggu yang lalu, teman-teman. 2 minggu yang lalu itu terjadi di sini, tepatnya tanggal 15 Mei. Lalu mencoba untuk melakukan break dari tanggal 19 juga gagal. Jadi harga sekarang ceritanya harga tertahan di low dari hari Kamis. Ini hari Kamis, teman-teman. Oke. Sekarang kita coba lihat pergerakan di lower time frame menggunakan acuan dari time frame H4. Nah, yang menarik di sini ya, gue melihat di sini seperti ada membuat sebuah low, ini membuat low lebih rendah dan ini sekarang membuat low-nya gagal membuat low yang lebih rendah lagi. Jadi artinya di sini ada potensi marketnya ini, kalau kita lihat dari sini teman-teman, ini membuat seperti pola dari inverse head and shoulder. Inverse head and shoulder ini adalah sebuah pembalikan arah. Nah, masalahnya adalah apakah market sudah berhasil tembus dari neckline-nya di sini? Ini belum tembus, teman-teman. Ini belum tembus. Jadi kata pentingnya atau area penting yang kita bisa gunakan di sini untuk memastikan bahwa memang benar inverse head and shoulder-nya valid adalah apakah minggu depan dia berhasil tembus dari area ya trend line-nya. Ini kebetulan adalah area trend line. Dan di bagian bawah ini juga merupakan sebuah area trend line dan gue percaya sekarang adalah ini menjadi area-area yang sangat-sangat penting banget. Oke, harga sekarang lagi seperti membuat sebuah pola dari triangle. Oke, yang di bagian atas tadi kita udah lihat bahwa ini adalah CRT high dari candle weekly, ini adalah CRT low dari acuan time frame weekly-nya. Ya, ini adalah garis yang kita tandain tadi. Nah, sekarang ada beberapa para analis yang menganggap bahwa di bagian sebelah sini, walaupun gue bukan 100% pengguna dari Elliott Wave, tapi ada beberapa orang yang melihat ini sebagai sebuah pola dari Elliott dan gue memang sepakat ini adalah sebuah pola dari gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan gelombang 4 dan ini harga sekarang sudah membuat new low di sini. Oke, mungkin saja ini akan bergerak turun jika memang ini benar. Oke, jika memang pattern ini benar,
dan dia berhasil pecah dari area triangle-nya, maka ini berpotensi dia akan turun. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana kemungkinan gelombang 5 ini akan terjadi kan gitu ya. Oke, coba gua lihat dari perspektif dari time frame besarnya. Oke, kalau kita lihat dari sini, ini ada low yang terjadi low di sini, kemudian ada pergerakan yang terjadi lumayan signifikan dekat-dekat area ini, maka ini gue bisa tandain sebagai area dari potensi jadi area support kuatnya. Ya, ini di kisaran berapa? Kisaran di harga 4.400 ya. Ini kita sebut sebagai area supportnya. Ya, support di bagian bawah. Oke, ini di bagian bawah adalah area support. Jadi kemungkinan besar kalaupun memang ya pattern ini atau cycle ini dari Elliott wave ini valid, maka kemungkinan besar dia akan ngejar di gelombang kelima, yaitu adalah merupakan dari area support yang terjadi pada acuan dari time frame weekly, di mana ini sebenarnya adalah low dari bulan Februari. Ini dia low bulan Februari di 4.400. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Maka dia akan mencoba untuk nanti menembus area dari low di bulan Februari. Kalau memang itu benar, ya patternnya valid atau cycle dari Elliott wave ini valid, mungkin akan ngejar ke area itu. Ya, jadi ini adalah triangle. Bahkan kalau kita gunakan, ini kalau gue gedein ya, ini kalau kita gedein kita mau pecah lagi dari triangle di sini, maka mungkin kita bisa melihat sebuah pola ABCDE ya. Ini sebenarnya adalah pola dari ABCDE. Ini adalah gelombang A, ini B, ini C, ini D, dan ini kita nggak tahu yang mana E-nya. Bisa jadi ini ya E atau jangan-jangan di bagian sebelah sini. Ini adalah E-nya. Oke, lalu harga mungkin saja akan ngebus ke bawah sini. Ya. Bisa saja ini akan naik ke atas ke gelombang E di 4552 yang juga merupakan area dari candle CRT high dari candle daily yang terjadi pada 20 Mei 2026. Oke. Nah, di sini bisa kita gunakan. Ya kan? Oke, sekarang kita juga nggak boleh lupa guys, ada sebuah pola yang tadi gue bilang, ini adalah pola dari inverse head and shoulder. Kita coba tandain. Ini polanya, guys. Pola low, high di sini, low, dan ini adalah high-nya di sini ya. Nah, ini adalah area dari neckline-nya, teman-teman. Oke, ini adalah shoulder. Kita asumsi ini kalau dia bergerak lalu tembus, maka mungkin saja ya, bukan tidak mungkin, teman-teman, bukan tidak mungkin, bahkan sangat mungkin harga mungkin akan ngejar ke area di fair value gap. Jadi area yang paling penting yang perlu kita lihat di sini yang mana? Yang di sini, guys. Ini sekaligus bisa kita gunakan sebagai area dari neckline-nya. Ada beberapa skenario yang kita bisa lihat di sini. Ini gue coba gedein ya di sini ya. Oke, neckline-nya di sini. Ini akan menjadi tempat di mana penentuan apakah besok dia akan break dari area neckline-nya. Jika memang berhasil break, maka ini potensi, maksud gua gini, jika dia berhasil break, nih candle-nya close bertahan di atas ini, benar-benar bertahan, maka kita akan mungkin melihat potensi dia akan ngejar ke sini. Ya, di area dari fair value gap lah, atau di area dari candle kejepit yang ini, atau kita sebut sebagai candle patahan. Ya, kemungkinan sangat bisa terjadi kalau memang terjadi hentakan atau terjadi sebuah gap up yang lumayan signifikan di hari Senin. Oke. Nah, yang menarik teman-teman, ini kan pergerakan gold yang di SAU USD ini kan Sabtu Minggu kan nggak tercapture ya. Kenapa? Karena marketnya kan libur, forex marketnya libur. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kita sebenarnya bisa melihat ya, kita bisa melihat pergerakan dari SAU USD ini dengan mencoba untuk melihat lebih cepat pergerakannya menggunakan SAU USDT, dan ada yang bilang bahwa ini bisa sangat membantu kita dalam melihat apakah terjadi gap up atau terjadi gap down ketika nanti di hari Senin. Dan dari beberapa yang gue lihat itu bisa digunakan. Ya, kalian bisa backtest sendiri apakah itu memang benar atau tidak. Sekali lagi kita perlu pengamatan langsung. Tapi yang gua lihat beberapa percobaan memang betul ketika terjadi
terjadi kenaikan di Sabtu minggunya SAU-USDT itu mendadak di hari Seninnya terjadi yang namanya adalah gap up gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat lagi di sini. Kita kembali kepada acuan dari time frame H1. Kita turun ke time frame H1. Oke. Jadi kata kuncinya di sini adalah apakah nanti mampu breakout atau tidak. Oke. Sekarang kita coba lihat pergerakan di XAU USDT, guys. Kita coba melihat pergerakan di XAU USDT. Nah, di sini adalah XAU USDT. Saat ini gua rekam, ini pergerakannya terjadi harga sudah lompat di 4551, teman-teman. Oke, dia bergerak di 4551. Di mana kita sama-sama tahu di XAU USD ini harga closing candle-nya di 4508 saat weekend. Ada yang lihat juga di broker lain menggunakan 4509. Tapi ternyata kita menggunakan XAU USDT ini harga sekarang sudah berada di 4551. Apakah kemungkinan hari Senin atau besok akan terjadi gap up? Kita lihat bareng-bareng teman-teman, tapi itu bisa sangat-sangat mungkin terjadi. Nah, kalau memang ini benar, harga sekarang bertahan di 4551, di mana sekarang ini harga memang sudah benar-benar tertahan di 4551. Iya kan? Maka kalau kita gunakan dengan pendekatan yang sama yang tadi, bagaimana market itu sekarang mencoba untuk melakukan break terhadap ya high dari CRT high-nya. Pertanyaannya, apakah ini bisa terjadi kenaikan break atau tidak? Nah, disinilah menjadi area kuncinya, teman-teman. Ya, menjadi area kuncinya seperti yang tadi gue jelasin di XAU USD di 4552 ini akan menjadi area kunci. Kenapa? Karena sekaligus di situ adalah merupakan area dari trend line-nya, juga sekaligus menjadi area dari neckline-nya dari inverse head and shoulder. Oke, jadi di bagian bawah sini guys, ini terjadi lumayan gap yang lumayan besar. Terjadi perbedaan harga pastinya. Ya, oke, sekarang kalau kita lihat kira-kira range-nya berapa besar dari bawah sini ke sini. Ya, kita coba tarik aja. Wow, oke. Harga bergerak lebih jauh sekitar 460-an pip guys. Oke, 460 pip ini lumayan besar banget. Oke. Nah, saat ini gue buat ini pada jam 4:30 sore, ini market lagi ketahan di area 4552. Jadi kemungkinan besar iya gapnya itu akan ngejar ke area ini. Oke, dan harga sekarang lagi bermain-main di zona yang ada di bagian sebelah sini. Oke, sekarang kita tarik trend line-nya ya. Kalau gue tarik trend line-nya sini, ini ke sini. Oke, sepertinya market mencoba untuk break dari area trend line-nya, tapi belum benar-benar berhasil tembus ya, karena memang belum terbreak secara penuh gitu ya. Dan ini bisa menjadi area kunci banget. Apakah nanti pada saat penutupan dari SAU USDT ini, berarti besok pagi, dia bertahan di sini kah? Atau jangan-jangan tiba-tiba market lalu tembus lagi membuat new low, gagal menembus dari candle CRT high di sini, ya, membuat katakanlah begini misalkan, gitu ya, membuat break. Nah, kalau kayak gini membuat low lebih rendah lagi, ya maka kan itu bisa menjadi hal yang juga menarik untuk kita bisa lihat nextnya kira-kira SAU USD kemana nanti di hari Senin. Oke. Nah, jadi menurut gue pribadi, area yang kita bisa lihat ini adalah area pentingnya di 4552, dan itu sudah terlihat di SAU USDT. Ini udah bergerak duluan ya. Secara kebetulan bergerak duluan, dan ini jaraknya lumayan jauh, 450-an pip. Jadi gua saranin buat kalian yang ada posisi ya, hati-hati banget teman-teman, hati-hati banget. Jadi kalau gua pribadi sih bilang sebaiknya kalau menjelang pada saat weekend mendingan jangan ada posisi yang kebuka. Lebih bagus langsung close aja di weekendnya. Kenapa? Karena kita sekali nggak tahu perubahan geopolitik di Timur Tengah begitu cepat ya. Ada perjanjian ceasefire antara Amerika dengan Iran yang itu bisa terjadi pergolakan yang lumayan signifikan, yang itu terjadi di Sabtu Minggu.
Ya, sementara di hari biasa itu belum tercapture dan akhirnya terjadi gap up atau terjadi gap down pada hari Senin. Ya. Jadi menurut gue pribadi area 4552 ini akan menjadi area kritikalnya. Apakah dia berhasil break dan dia close di atas dan menciptakan break dari area neckline-nya atau malah terjadi tertahan pada gelombang kemudian harga bergerak turun kembali. So kita lihat nanti validasinya di hari Senin seperti apa, tetapi ini adalah skenario yang gua udah buat, udah gua plan untuk di hari Senin, teman-teman. Oke. Nah, buat teman-teman yang tertarik pengen belajar bareng, kita punya edukasi gratis juga ya, cek aja di bio teman-teman, dan kalian juga bisa juga ya, gua ada kelas liquidity mastery, kita akan bahas tentang bagaimana memanfaatkan liquidity-nya menggunakan time session yang ini mungkin nggak ada di SND. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat liquidity pada jam-jam berapa kejadiannya itu bisa kita lihat dengan memanfaatkan liquidity. Ya, kalian bisa hubungi gua di WA ini ya, atau mungkin teman-teman juga yang mau belajar juga, gue udah siapin juga kebetulan ya, ada, kita punya komunitas, bahkan itu ada kursus gratis yang memang udah gue desain, udah gue susun rapi kursusnya. Cek aja di community.priceactionwarrior.com, itu ada course-nya, teman-teman bisa akses ini. Dan ini udah tersedia ada 26 video gratis yang memang udah gue susun rapi teman-teman di sini, kalian bisa akses. Cuma memang untuk masuk ke sini gue perlu aktivasi manual, jadi kalian bisa DM gue langsung untuk bisa dapetin 26 video gratis. Materi yang gue buat ini gue susun rapi, pengalaman gue lebih kurang menggunakan lebih dari 10 tahun menggunakan SND ya, SND price action, terutama kalau kalian mendengar istilah flag limit ya, mendengar istilah FTR, kemudian bagaimana menentukan sebuah high quality zone menggunakan SND score system, apa itu pass, approach, reaction, juga semua ada di sini. Dan ini termasuk adalah bagaimana cara kita punya mindset dan bagaimana cara kita mengatur resiko dan trade manajemennya. Ya, kalian bisa akses ini secara gratis, dan kita juga punya forum juga tanya jawab di situ, dan kalian juga bisa akses gratis. Ya, tapi tentu saja ada syarat dan ketentuan berlaku. Buat teman-teman yang ingin tertarik di sini, kita ada di internal group. Ya, kalian bisa hubungi gua ya di WA, teman-teman ya, di WA yang udah ada di sini, teman-teman. Atau kalian bisa lihat di website gua juga. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, gue pikir sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video mendatang, dan pesan gue, hati-hati menjelang weekend, biasanya gold akan terjadi gap up atau terjadi gap down karena ada gejolak perang di Timur Tengah. Oke, sampai ketemu di video mendatang. Terima kasih, thank you guys.